Kalau mainstreamnya tidak kuat, teguh pada pendirian, membuat berita-berita yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan taat pada kode etik jurnalistik dan seterusnya, maka itu pelarian. Nah, mereka juga memang pelarian juga. Kenapa sih berita-berita tentang orang-orang ini kok nggak dimuat di media mainstream? Akhirnya mereka membuat cyber army. Kayak begitu. Ada cyber army juga dan sebagainya. Dan banyak sekali istilahnya televisi-televisi baru kan. Nah, dalam tanda kutip, karena dan itu kelihatannya nggak perlu minta izin dan tidak terlalu banyak biaya. Iya, betul. Ya, seperti yang kita lakukan ini. Ini kan tidak terlalu mahal kan. Iya. Tapi bisa menjangkau semua sedunia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Sadono? Baik, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Kemudian kita bisa berdiskusi di sini secara jernih, arif dan berimbang. Kita sedang membicarakan masalah-masalah di sekitar reformasi, jadi pernik-pernik reformasi. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu disampaikan, terutama kepada generasi muda, tapi belum terungkap. Saya sudah bersama dengan seorang jurnalis, wartawan senior, Bapak Muhammad Ridho Aisy. Ya, mudah-mudahan nggak salah ejaannya. Beliau adalah wartawan dari Pikiran Rakyat Bandung, walaupun aslinya orang Jawa Tengah, orang Kudus. Apa kabar Pak Ridho? Alhamdulillah baik. Ya, saya sudah kenal Pak Ridho ini sudah lama, sejak menjadi wartawan. Tetapi tiba-tiba setelah saya pikir-pikir, saya juga heran juga kenapa pada masa-masa reformasi itu, terutama kita ketika ingin mereformasi undang-undang pers, tiba-tiba Pak Ridho di Jakarta terus waktu itu. Kemudian bersama Pak Leo Batubara aktif membuat LSM atau paguyuban masyarakat pers Indonesia. Kalau nggak salah pernah juga dirubah menjadi Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia, MPPI, yang fokus untuk mereformasi undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Pak Ridho, mungkin bisa cerita kenapa tiba-tiba waktu reformasi itu berada di Jakarta, Pak? Karena sunya itu dalam keadaan setengah skorsing. Gara-gara saya sering menulis kritik kepada pemerintah, kemudian setengah diskorsing saya dari itu kemudian sudah tidak jadi wartawan sunya dalam tanda kutip karena nggak boleh menulis di koran sendiri. Itu. Ya, khususnya setahun 90 mulai 91. Ya, waktu itu saya jadi wakil redaktur pelaksana Pikiran Rakyat, orang ketiga di Pikiran Rakyat dalam redaksi. Nah, saya membuat tulisan tentang Brasilia, tapi kemudian buntutnya keadaan Brasilia yang saya tulis ini mirip-mirip Indonesia. Nah, gara-gara itu kemudian tentara marah. Nah, dan setelah marah, kemudian saya ditawari sekolah. Enaknya di situ. Justru ditawari sekolah di MBA. Waduh, perasaan saya tahu, ini saya akan disingkir kayak ini ya, karena kemarin membuat tulisan dan kemudian membuat marah pemerintah gitu. Nah, Pak Ridho, sebelumnya, jadi yang menawari perusahaan ya, yang menawari Pikiran Rakyat? PWI dan Pikiran Rakyat. PWI kan orang Pikiran Rakyat juga. Waktu itu Kang Ruslan ya, ketua PWI-nya.
dia redaktur pelaksana pikiran rakyat, saya wakil beliau gitu. Yeah. Nah, wakil itu singkatan dari awak dan sikil gitu. Kalau Kang Ruslan kan kepalanya, saya wakilnya, awak dan sikil, yang kerja saya. Nah, kemudian, Dok, kamu mau nggak nih kuliah lagi? Ini ada beasiswa. Wah, saya langsung pikir saya, waduh ini saya ada masalah ini. Saya terima itu. Supaya aman saya terima. Nah, kemudian setelah itu di tengah perjalanan saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Atang Ruswita almarhum. Dok, nanti kalau sudah kamu selesai dan lulus, nggak usah kembali ya ke redaksi. Sejak itu saya tidak diredaksi. Semula masih bisa nulis saya, nulis tajuk rencana. Tajuk rencana kan tanpa itu. Nama. Jadi nggak ketahuan namanya kan, saya nulis gitu. Tiba-tiba kok tulisan tajuk rencana saya kok nggak masuk? Kenapa? Saya kan jadi protes pada redakturnya. Kenapa tajuk rencana saya nggak masuk? Nggak boleh lagi gitu. Kenapa kok nggak boleh? Kan nggak ada nama saya. Tercium baunya ini yang nulis ini mesti Ridho ini. Nah, kemudian habis itu dibuatlah lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Pikiran Rakyat. Saya dijadikan manajernya, saya bebas kemana-mana, termasuk ke Jakarta. Nah, waktu itu karena Pak Atang Ruswita juga aktif di SPS, saya udah kamu bantu-bantu di SPS ini ya. Ada pelatihan-pelatihan, saya ikut membantu pelatihan-pelatihan. Nah, masuklah acara reformasi itu, gitu dongengnya. Makanya saya sering di Jakarta, gitu. Kalau nggak salah kan pertemuan pertama itu di Ancol ya, kalau nggak salah itu yang mengadakan. Persis, ada Pak Mas Bambang datang, saya datang, ada Dindin Maulani, ada Ibu Komariah yang kemudian pernah menjadi Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung. Terus ada Dedi Jamaluddin Malik yang pernah menjadi anggota DPR dari PAN dan sebagainya. Itu dongengnya. Kemudian kita mengajukan usulan ke MPR waktu itu. Nah, meminta bahwa kemerdekaan pers harus dijamin oleh undang-undang dasar ya. Tapi kan undang-undang dasar susah. Oleh karena itu dijamin di dalam ketetapan MPR. Nah, gitu kira-kira. Jadi memang waktu itu kemudian muncul ketetapan MPR di tentang HAM kalau nggak salah, muncul duluan. Persis. Nah, kita memang bagian dari HAM. Jadi kemudian kita mengajukan itu bagian dari HAM, beberapa pasal yang intinya menjamin kemerdekaan berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Jadi kalau nggak salah saya dengan Pak Tarman itu di komisi TAP MPR tentang HAM itu waktu itu. Di situ itulah enaknya, ada yang di luar, ada yang di dalam. Yang di dalam itu seperti Mas Sardono dan Tarman Azam beres-beres tempat, kita datang gitu, teriak-teriak. Alhamdulillah kalau nggak ada gitu, nggak diterima kami. Pak Ridho, itu yang saya juga heran, itu kan kemudian ada MPI itu ya, Masyarakat Pers Indonesia yang dengan Pak Leo. Kemudian dengan yang aktif Pak Ridho, ada beberapa yang lain. Yang saya heran waktu itu dibiayai siapa Pak Ridho? Nah, itu hebatnya. Itu kita kan cuman biaya hanya hotel. Hotel, transportasi uang sendiri. Terus makan, kalau makan di hotel itu ya, cuma 2 hari 3 hari beres. Biayanya dari SPS waktu itu. SPS waktu itu yang membiayai karena belum ada kegiatan yang lain, dan kemudian acara itu mendukung program SPS. Gitu kira-kira. Kan itu sering pertemuan di puncak dan sebagainya kalau nggak salah itu.
Di Puncak dan sebagainya itu salah satunya Kompas. Nah, Kalau di Kompas, di Puncak itu ada 2 yang kita porotin gitu ya. Kita mintain bantuan, yaitu satu Sinar Harapan, karena dia punya mes di sana, kita diskusi di sana, kita dikasih makan dan kegiatan itu. Terus kemudian yang kedua di mesnya Kompas. Nah itu juga begitu. Nah yang lain-lain itu kalau yang di Kompas yang pelaksananya LPDS bukan SPS. Nah, LPDS ya rasanya kita nggak dapat honor juga. Gitu. Ya. Jadi waktu itu terkenalnya para pejuang Taliban waktu itu. Involuntar ya, jadi Pak Ridho, itu kan kemudian ya saya nggak tahu ya bisa maksimal apa enggak. Kemudian undang-undang pers berhasil kita reformasi dan banyak sekali yang sangat fundamental, antara lain menghilangkan sensor dan bredel, menghilangkan perizinan dan sebagainya. Nah, waktu itu kan saya di dalam, tapi menurut Pak Ridho waktu itu undang-undang pers itu sudah memenuhi harapan teman-teman pejuang atau belum waktu itu? Sampai sekarang juga belum. Ya pakai itu. Ya, mungkin bisa apa sebenarnya yang masih? Ada yang belum itu adalah lex specialis. Betul. Nah, tidak, karena undang-undang itu ternyata tidak lex specialis. Jadi kalau wartawan itu membuat kesalahan-kesalahan yang melanggar undang-undang lain, maka undang-undang lain itu yang bergerak. Nah, alhamdulillah kita punya Dewan Pers. Dewan Pers ini orang-orang hebat. Ada Pak Bagir waktu itu dan sebagainya. Ada Pak Atmakusuma yang terus kemudian ada yang dari Gajah Mada, siapa rektor itu? Ikhlasul Amal. Pak Ikhlasul Amal itu hebat-hebat ya. Nah, itu membuat MOU satu dengan polisi. MOU polisi itu isinya beginilah intinya. Kalau masalah itu kesalahan-kesalahan pers, yang nangani Dewan Pers. Kalau kesalahannya kriminal, itu polisi. Jadi kasarnya kalau urusan-urusan yang ringan-ringan untuk salah-salah tulis begitu, itu urusan Dewan Pers. Kalau kriminal, memeras dan sebagainya, itu adalah urusan polisi. Kemudian ada kerjasama lagi dengan MOU dengan kejaksaan. Jadi kalau sampai wartawan atau media ini masuk ke pengadilan, maka yang dipakai adalah undang-undang pers. Nah, tentunya dengan catatan kalau itu masalah pers. Kalau masalah kriminal ya pakai KUHP dan yang lain-lain. Yang ketiga itu ada surat edaran dari Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung ini menyatakan kalau ada masalah pers, ada wartawan yang dipanggil ke pengadilan, hakim diminta untuk mendatangkan ahli pers. Ahli pers itu adalah orang-orang yang mendapatkan sertifikat dari Dewan Pers. Jadi memang ada pelatihan-pelatihannya untuk menjadi ahli pers. Nah, itu tersebar di Indonesia. Jadi kalau di Bandung yang urusan saya dan beberapa teman, Mas Widodo dan sebagainya, kalau Semarang Mas Adono dan yang lain-lain, yang di daerah lain juga begitu. Nah itu dampaknya dari situ, maka relatif jarang orang-orang pers masuk ke pengadilan yang mendapatkan masalah yang berat. Nah bukan berarti tidak ya, pernah ada beberapa. Misalnya ada yang di Palembang 1, di Medan 1, Dewan Pers menyatakan, ya ini pernyataan Dewan Pers, bahwa ini bukan masalah pers. Jadi tidak bisa ditangani Dewan Pers. Kalau tidak bisa ditangani Dewan Pers, siapa yang menangani? Ya polisi. Ya, dapatlah dia katanya sih 2 tahun penjara itu.
karena memeras itu. Nah ini itu. Kalau yang lain-lain relatif sudah oke. Relatif oke. Kebebasan pers di Indonesia memang tidak seperti kebebasan pers di Amerika Serikat atau di Inggris atau di Perancis, tapi jelas lebih bebas dari Malaysia, lebih bebas dari Thailand, lebih bebas dari Filipina. Jangan katakan Singapura, Singapura kan negara diktator ya. Pak itu tadi diterangkan ya Pak Rito bahwa Dewan Pers tumbuh menjadi institusi yang hebat ya di dalam mewadahi dinamika pers. Kan itu juga hasil dari Undang-Undang 4099 juga yang menempatkan memang Dewan Pers sebagai pengganti pemerintah waktu itu. Persis. Saking ingin independennya tidak disebutkan mendapatkan honorarium. Jadi orang jadi Dewan Pers itu tidak mendapatkan honorarium dari atau gaji seperti KPI atau KPU, atau KIP ya, kira-kira begitu. Karena Pak Rito ya saya masih ingat karena trauma kalau diberi peraturan pemerintah nanti nyeleweng seperti dulu-dulu, maka satu-satunya undang-undang tanpa peraturan pelaksana itu ada undang-undang pers. Ya. Harusnya ada ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pers diatur dengan PP lah, itulah yang nyebut gaji di situ. Nah, itu dihapus itu. Nah, kenapa begitu? Karena undang-undang pokok pers yang lama yang tahun 82 itu sungguhnya sudah bagus. Sudah bagus, tetapi dia gara-gara ada peraturan pemerintah itu, maka ada pemberedelan. Pemberedelannya yang itu juga bagus, tidak dibredel. Siup batalkan. Siup dibatalkan, nggak boleh nyetak. Dulu kan belum ada online kan? Jadi matilah dibredel. Itu yang dampaknya karena itu. Jadi istilahnya dulu itu undang-undang pers yang lama tuh seperti kalajengking gitu. Ya, wajahnya bagus tapi kemudian entoknya di ekornya. Gitu. Nah, kita tidak mau, maka peraturan pemerintah kita hapuskan. Tapi yang itu tidak bisa terjadi di undang-undang penyiaran. Sudah berubah, kok konstelasinya berbeda Pak. Dan masalah teknisnya nggak bisa ditangani. Jadi mesti harus ada peraturan pemerintah. Dan konstelasi politiknya ketika membuat itu juga sudah berbeda. Undang-undang pers itu masih DPR yang lama, kemudian penyiaran itu sudah DPR baru setelah pemilu 99. Nah, sebelumnya Pak, tadi Pak Ridho tetap mengatakan bahwa kebebasan pers kita kalah sama Amerika, sama Eropa dan sebagainya. Padahal kalau nggak salah waktu itu, begitu Undang-Undang 4099 diketok, itu orang mengatakan ini undang-undang paling liberal sedunia katanya. Gimana itu Pak Ridho? Problemnya memang tidak ada, kita nggak lex speciali. Itu ya. Orang di Perancis yang kasus kemarin, orang boleh menghina nabi, menghina agama, membakar bendera. Di Indonesia nggak boleh. Berekspresi seperti itu nggak boleh. Jadi ada batas-batasnya. Nah, ini jadi bebas tapi tidak seperti mereka. Nah, Pak Ridho yang sudah mengikuti begitu lama, kemudian kalau nggak salah Pak Ridho juga aktif di Dewan Pers, di dalam perkembangannya kemudian seperti apa? Apakah undang-undang ini masih perlu dipertahankan atau harus disempurnakan atau harus dikurangi kebebasannya? Gimana Pak Ridho? Saya pikir cukup ya. Ada cerita waktu itu Aliansi Jurnalis Independen merasa undang-undang pers kita tidak sempurna. Dan dia kemudian rapat dan kemudian membuat rumusan draft undang-undang pers yang baru. Dan kemudian ingin maju ke DPR. Waktu itu tahun berapa? Sekitar halo.
Ya. Ya. Waktu itu sekitar tahun 2004 lah gitu. Ya. Nah, mereka konsultasi ke SPS. SPS membaca draftnya lumayan bagus. Nah, kemudian kita konsultasi ke DPR. Ya. Nah, ini gimana nih kita mau ada begini orang-orang DPR yang kebetulan wartawan, Mas Joko itu yang dulu dari Jawa Pos, PAN. ya dari PAN dan kemudian pernah menjadi duta besar itu, Ya. mengatakan jangan diutik-utik lagi undang-undang pers. Kenapa? Ini orang DPR sedang marah semua kepada pers. Kenapa kok marah? Gara-gara waktu itu Tempo membuat peliputan tentang korupsi di DPR gitu. Kalau kalian masukin ini, mereka akan menerima dengan senang hati, tapi pasalnya akan berubah semua seperti pasal-pasal Orde Baru lagi. Jadi jangan. Nah, kemudian waktu itu ada konvensi pers nasional di Jakarta. Saya konsultasi dengan Mardiono, ketua PWI-nya, terus kemudian konsultasi dengan Mas Dahlan, bahwa ini jangan maju. Yang PWI sudah mau ikut loh itu. Yeah. PWI udah ikut, memang ini harus dipersempurnakan dan punya draft sendiri, tidak seperti mirip-mirip lah, AJI dan PWI mirip-mirip. Yeah. Bahasanya ya itu kira-kira. Dan kemudian saya ngomong jangan, kata Mas Joko, jangan maju karena kondisinya orang-orang DPR sedang marah kepada pers. Nanti kita dijadikan undang-undang lama lagi nih. Terus kemudian Pak Dahlan Iskan pidato, untuk sementara kita tidak mau melakukan revisi undang-undang pers. Nggak jadi sampai sekarang. Yeah. Nah, ini gambarannya seperti itu kira-kira. Yeah. Tidak sempurna, tetapi kalau diubah agak berat. Lumayan. Ya, bisa berat. Pak Ridho, ini sebenarnya kan biasa perjuangan seperti itu. Dulu kan kita juga menghadapi fraksi ABRI. Mungkin Pak Ridho ingat itu waktu membahas itu. Ada fraksi ABRI, ada Bu Aisyah Amini yang walaupun itu juga keras kan, tapi kemudian kita ambil Usama Hisam yang akhirnya membantu kita kan. Mungkin perlu itu lagi mungkin. Nggak tahu ya, waktu itu teman-teman dari ABRI agak low profile ya. Nah, jadi tidak terlalu kenceng di seluruh fraksi lagi. Yeah. Ya mungkin karena mereka nunggu perintah komandannya kan, tidak mewakili rakyat ya, mewakili komandannya kan, panglimanya. Kalau kata-kata Bu Aisyah ini yang sering saya dengar, yang masih terngiang-ngiang di telinga saya, ini RUU yang Anda buat ini enak di lu nggak enak di gue. Masih ingat gitu ya, enak di lu nggak enak di gue. Nah ini tapi ini suatu contoh yang bagus ya tentang penyusunan undang-undang pers ini. Karena undang-undang pers ini usulan dari bawah. Yeah. Terus kemudian diadopsi oleh pemerintah, Pak Yunus Yosfiah. Yeah. Dan Pak Yunus Yosfiah menerima apa adanya semua. Yeah. Terus kemudian masuk ke dalam DPR. Yang repot ya tadi itu, yang paling lama dibahas itu masalah lex specialis itu. Kalau wartawan dan media ini melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang lain gimana? Ya enggak harus pakai ini, kita kan orang-orang persnya pengen lex specialis. Tapi kalau yang kesalahannya seperti ini kan nggak diatur. Kesalahannya seperti ini nggak diatur. Nanti kalau misalnya dibuat lagi itu menjadi lex specialis, itu pasal 18 yang tentang sanksi akan mungkin 3 halaman kali. Karena kan cuma 3 ayat. Karena yang lain diserahkan kepada perundang-undangan yang lain. Gitu. Yang berlaku, ya. Okay. Nah, sekarang Pak Ridho, kita tadi bicara undang-undang pers, sekarang undang-undang penyiaran ya. Tadi Pak Ridho mengatakan tidak seideal ketika kita membahas undang-undang pers.
Kenapa Pak Rido? Karena masalah keterbatasan frekuensi. Nah, frekuensi tetap harus didaftarkan. Ada izin dari pemerintah, izin dari apa, terus ada istilahnya rekomendasi dari KPI dan sebagainya. Yang mempunyai frekuensi kan pemerintah. Jadi akhirnya izinnya kan dari pemerintah. KPI hanya memberikan rekomendasi. Kalau di pers kan nggak perlu izin lagi. Nah itu kira-kira bisa begitu. Nah ini gambarannya seperti itu, dan kemudian aturannya memang lebih ketat dibandingkan undang-undang pers. Ya, wartawannya harus ikut undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Nah, sedangkan yang misalnya musik, acara drama, acara yang lain-lain harus mengikuti undang-undang penyiaran. Kalau film ikut juga undang-undang perfilman. Jadi barikadenya lebih banyak dibandingkan undang-undang pers. Karena apa? Waktu itu kan pers hanya cetak saja ya, dan sedangkan yang lain undang-undang penyiaran radio dan televisi online belum terlalu kuat. Ada undang-undang detik.com tidak terlalu dominan waktu itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kondisinya petanya udah berubah sekali. Media cetak sudah kelenger-kelenger semua ya. Gimana Suara Merdeka? Yang cetak masih adakah? Masih. Jadi memang makin berkurang. Nah, sekarang juga kelihatannya peran televisi juga mungkin suatu saat nanti agak bergeser kira-kira, Pak Rido. Kelihatannya iya. Cuman saya tetap memegang televisi yang punya etika yang lebih kuat dibandingkan katakanlah YouTube yang lain. Ya, sesungguhnya ya saya agak repot ya. Banyak sekali yang sudah melampaui batas, melewati barikade. Yang barikadenya bukan undang-undang penyiaran dan undang-undang pers, tapi barikade undang-undang ITE. Mengadu domba. Ini, andai kata polisi mau bergerak begitu, banyak sekali itu yang menjadi tersangka gitu ya. Nggak cukup waktu, nggak cukup tenaga. Kelihatannya begitu. Saya pernah tanya, berapa cyber patrolmu gitu kan? Oh, cyber patrol kami baru kami buat baru 2. Itu tahun zamannya Ahok, tahun berapa itu? Ahok kalah itu tahun berapa? Nah, itulah kira-kira. Itu Jakarta baru punya cyber patrol baru 2. Sekarang nggak tahu berapa. Pak Rido ya, yang saya kira pendekar kebebasan pers lah ya. Tapi saya juga merasa bahwa televisi sekarang ini juga kebijakannya juga nggak mandiri, seperti nggak bebas gitu. Artinya pengaruh pemiliknya itu sangat kuat, apalagi dengan grup-grup itu yang dikuasai oleh seseorang itu. Gimana Pak Rido? Masalah ini sudah pernah didiskusikan di Banjarmasin. Waktu itu yang menyelenggarakan PWI ya, Konvensi Nasional. Saya menjadi salah seorang pembicaranya. Dan saya katakan bahwa pemilik, pemodal itu tidak boleh melakukan intervensi ke newsroom. Kalau dia intervensi ke newsroom, maka itu melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers. Dan itu bisa kena penjara 2 tahun. Nah, problemnya
sampai saat ini belum ada seorang pun wartawan yang melaporkan bosnya. Semua orang ketawa waktu itu di sana. Terus kemudian ada yang nyeletuk, siapa yang berani Mas ngelaporin bos gitu. Nah itu memang di dalam ada istilahnya keanehan di dunia pers. Andai kata wartawan itu didekan Presiden Jokowi misalnya, atau Panglima TNI, atau Kapolri, maka wartawan semua berjajar bahu-membahu untuk membela orang yang ditekan itu. Nah, tetapi kalau ada wartawan ditekan bosnya, itu nggak ada yang membela. Kenapa nggak? Saya tanya, kenapa nggak membela? Itu kan rumah tangga orang, jangan diganggu. Itu urusan yang tidak bisa kami ketahui. Nah, inilah yang terjadi kalau di urusan dengan pemilik, bos, ya itu susah. Nah, oleh karena itu kemudian tergantung bosnya itu punya istilahnya kecenderungan kemana politiknya, kecenderungan kemana bisnisnya. Tidak pernah ada wartawan yang mengkritik bisnis bosnya, walaupun oleh media lain itu ditulis itu, atau diberitakan bahwa ini ada permasalahan hukum, masalah ini. Nah itulah kekuatan modal itu yang sampai sekarang menjadi ancaman bagi kemerdekaan pers. Nah, sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, di Amerika Serikat juga begitu. Nah, waktu itu kan di Amerika Serikat kan ada First Amendment, amandemen pertama. Waktu itu ada diskusi di Bandung, didatangi oleh teman-teman dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan beberapa calon anggota Kongres. Saya ngomong, memang Amerika bebas, itu tahun berapa ya? 92. Amerika memang bebas persnya, tapi bebas dari presiden, dari pemerintah, tapi nggak bebas dari pemiliknya. Kalau pemiliknya bilang A, memangnya berani wartawannya menulis B. Nah, itu. Mereka kaget, kok mereka meragukan jimat saya. Amandemen pertama itu dianggap jimat oleh orang-orang Amerika, bahkan dianggap lebih dari kitab suci itu, karena kemerdekaan berekspresi. Nah, gara-gara saya ngomong gitu, dipersilahkan jalan-jalan ke nengok New York Times, Washington Post, USA Today gitu. Gara-gara ngomong gitu diundang saya. Jadi, tolong perhatikan ini. Iya, Pak Ridho. Jadi kalau begitu sekarang persoalan kebebasan pers kita, kebebasan berpendapat itu, kalau saya keluar dari mulut buaya diterima di mulut singa gitu ya. Artinya pemerintah secara politik yang dulu sering menekan pers sekarang sudah nggak bisa, tetapi justru media ini pers ditekan oleh bisnis, terutama oleh pemiliknya sendiri. Begitu kira-kira? Ya benar. Ini yang kejadian itu Pak Rudiantara, Menteri Kominfo, dalam acara Hari Pers Nasional di Manado, dia pidato, kapan pers bisa merdeka dari kungkungan para pemiliknya. Sekarang bukan pemilik pers kepada pemerintah, tapi sebaliknya pemerintah kepada pemilik pers. Tapi kapan Anda memerdekakan wartawan untuk menulis semerdeka mungkin gitu? Ya, tapi bagaimana kalau sekarang kasusnya pemerintah meminta tolong kepada pemilik pers ya, supaya acara-acara atau program-program yang kira-kira mengganggu gitu dihentikan sendiri oleh pemiliknya itu? Minta boleh saja, kan nggak wajib dilaksanakan. Tapi sudah ada yang dilaksanakan. Terakhir ada kasus IRC itu. Oh, saya nggak tahu itu kasusnya seperti apa. Nanti kita pelajari bersama kenapa kok dia berhenti. Apakah nilai kontraknya tidak sesuai? Karena misalnya Pak Karni Ilyas mau segini, tapi
apa TV One nggak mau bayar segitu gitu kan, Iya. bisa begitu kan? Iya. Kita nggak tahu itu, kita tunggu Iya. nanti. Atau Iya. dia mau pengen membuat TV sendiri kan, sekarang bisa pakai Iya. YouTube. Nah, Justru tadi yang keberatannya Pak Ridho tadi kan medsos terutama YouTube nggak bisa dipertanggungjawabkan dari segi kualitas, dari segi apa kemandirian ya. Tetapi kalau media-media mainstreamnya itu tidak bisa memberi harapan informasi yang dibutuhkan masyarakat, kan itu jadi pelarian akhirnya. Ya, itu benar sekali itu. Kalau mainstreamnya tidak kuat, teguh pada pendirian, membuat berita-berita yang apa sesuai dengan keinginan masyarakat dan taat pada kode etik jurnalistik dan seterusnya, maka itu pelarian. Nah, mereka juga memang pelarian juga. Kenapa sih berita-berita tentang orang-orang ini kok nggak dimuat di media mainstream? Akhirnya mereka membuat cyber army kayak begitu, ada cyber army juga dan sebagainya, dan banyak sekali apa istilahnya televisi baru kan, nah, dalam tanda kutip karena nggak, dan itu kelihatannya nggak perlu minta izin dan tidak terlalu banyak biaya. Iya betul. Ya seperti yang kita lakukan ini, ini kan tidak terlalu mahal kan? Iya, ya. Tapi bisa menjangkau semua sedunia lagi. Ya, ya. Dan asal ada linknya sampai kita. Dan praktisnya itu paketnya bisa dikirim apa sangat praktis kapan saja di mana saja. Kalau televisi kan harus nonton, harus taat waktu dan sebagainya. Betul. Itulah sekarang zaman sudah berubah. Nah ini mestinya ya hati-hati ya. Kalau misalnya apa undang-undang ITE itu harus diperhatikan. Nah, kalau itu nggak diperhatikan nanti polisi menjadi lebih ketat bisa kena itu. Nah, khususnya jangan mengadu domba. Ya, mengadu domba SARA mengadu domba agama. Agama mengadu domba suku itu berbahaya sekali. Pak Ridho kan punya pengalaman waktu itu sampai nggak boleh nulis, diawasi dan sebagainya. Ini apa sekarang situasinya nggak sama itu situasinya. Jadi orang takut tidak langsung kepada pemerintah seperti dulu, tapi melalui pemiliknya sendiri, melalui medianya sendiri. Sewaktu-waktu program bisa dihentikan gitu. Bisa begitu sekarang. Tapi kayak ILC gitu ya. Kalau misalnya dia nggak bisa hidup, sebentar lagi bisa dia buka di YouTube selesai. Iya. Maka itu. Semua orang dikasih tahu, disebarkan beres. Jadi pemilik sekarang di dalam bisnis media sekarang sedang anjlok-anjloknya. Karena setiap orang bisa menjadi pemilik media. Ngomong sendiri, sesuai dengan hati nurani sendiri, semua diatur sendiri. Termasuk kalau dapat uang sendiri. Pak Ridho, terakhir ini pertanyaan saya. Ini kan dulu kebebasan pers diluruskan karena ada masyarakat civil society ya, masyarakat seperti Pak Ridho, Pak On dan sebagainya itu, Pak Leo dan sebagainya yang mau berjuang untuk itu. Tapi sekarang ini masih ada nggak kira-kira generasi penerus yang juga masih mau berjuang seperti generasinya Pak Ridho dulu? Agak susah ya. Agak susahnya bukan karena nggak ada orangnya, karena tantangannya jauh lebih berat. Yang dilawan itu kan YouTube, media sosial. Bayangin aja polisi aja diem coba. Apalagi ini. Jadi yang terpenting sekarang sosialisasi seperti kita dalam pergaulan sehari-hari, jaga sopan santun, terus kemudian jangan berbohong, jangan mengancam, jangan mengadu domba. Nah, yang gitu-gitu saja itu yang penting terus disuarakan oleh media-media, baik itu media mainstream maupun non mainstream.
Ya. Nah, tapi pada waktunya nanti harus ada pembersihan itu. Pembersihannya nggak usah banyak-banyak. Ambil satu contoh, ini loh, ini kenapa dia menjadi tersangka dan kemudian diadili dan dia kemudian kena hukuman karena dia melanggar pasal 28 ayat 2 karena dia mengadu domba antar agama, antar kelompok, antar suku dan sebagainya, kira-kira begitu. Ya. Baik, Pak Ridho, masih ada yang ingin dipesankan untuk menjaga kemerdekaan pers, kebebasan media, kebebasan berpendapat, terutama untuk generasi baru? Kita, kita sudah bebas, sudah merdeka, bahkan tidak ada hambatan sama sekali. Yang terpenting justru tingkatkan etika, jangan melukai perasaan orang lain, jangan mengadu domba dan jangan mengancam. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2, pasal 25, 9 Undang-Undang ITE. Bayangin orang pers sekarang pegangannya Undang-Undang ITE. Baik, terima kasih sekali Pak Muhammad Ridho Ezi, wartawan senior, pejuang kebebasan media, kebebasan pers. Mudah-mudahan masih terus berjuang dan sehat terus, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.